Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Feby Julanda Papahan dari Fakultas Manajemen Angkatan 2022. Dalam video ini saya akan mengupas tuntas masalah konflik antara umat beragama yang ada di Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya toleransi antara umat beragama di Indonesia. Di negeri kita yang kaya akan keberagaman ini, kita memiliki 6 agama resmi yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun sayangnya, seringkali keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan kita malah menjadi sumber konflik. Masih banyak terjadi kasus intoleransi, diskriminasi, dan bahkan kekerasan antara umat beragama di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mengatasinya? Kita akan melihat berbagai faktor penyebab seperti kurangnya pendidikan tentang toleransi, peran media, serta tokoh agama dalam masyarakat. Kita juga akan membahas solusi serta langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk meningkatkan sikap toleransi di Indonesia. Langkah-langkah yang kita ambil yaitu bisa dimulai dari menanamkan integritas pendidikan, toleransi dalam kurikulum. Lalu, pengolahan media yang bijak hingga meningkatkan dialog antara umat beragama. Saksikan terus video ini hingga akhir untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana kita bisa berperan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang inklusif dan penuh toleransi. Selamat menyaksikan dan semoga video ini dapat menginspirasi kita semua untuk hidup lebih toleransi dan menghargai keberagaman. Oke, saya akan membahas tentang pentingnya toleransi antara umat beragama di Indonesia. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di Indonesia kaya akan keberagaman, masih banyak terjadi kasus intoleransi, diskriminasi, dan bahkan kekerasan antara umat beragama di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Data dari jurnal Fori kami mencatat peningkatan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Survei dari Lembaga Survei Indonesia juga menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakat enggan hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa faktor-faktor penyebab rendahnya sikap toleransi masyarakat kita? Pertama, kurangnya pendidikan tentang toleransi. Kurikulum pendidikan kita seringkali tidak cukup menekankan pentingnya toleransi beragama. Pendidikan agama cenderung berfokus pada doktrin dan ritual-ritual masing-masing agama, tanpa memberikan pemahaman mendalam tentang menghargai dan menghormati agama lain. Yang kedua, penyebaran informasi yang bias dan provokatif melalui media massa dan media sosial. Berita yang mengandung unsur sara seringkali disajikan tanpa pertimbangan yang matang. Dalam media sosial seringkali menjadi tempat penyebaran hoaks serta ujaran kebencian. Ketiga, peran tokoh agama dan pemimpin masyarakat yang kurang optimal. Mereka seharusnya menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, namun kenyataannya masih ada dan bahkan justru memperkeruh suasana dengan pernyataan yang tidak bijaksana. Keempat, faktor ekonomi, politik, dan sosial. Ketimpangan ekonomi dan persaingan politik seringkali memperkeruh hubungan antara umat beragama. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu mengambil langkah-langkah konkret dan berkelanjutan. Mengintegrasikan pendidikan toleransi dalam kurikulum pendidikan sangatlah penting. Pendidikan yang inklusif dan yang mengajarkan nilai-nilai pluralisme sejak dini akan membentuk generasi yang lebih toleransi. Pengolahan media yang bijak juga tidak kalah penting. Media massa dan media sosial harus digunakan untuk penyebaran informasi yang akurat dan membangun, bukan sebagai alat provokasi. Meningkatkan dialog antar umat beragama adalah langkah yang sangat efektif. Mengapa? Karena dialog bersifat membangun akan membantu meningkatkan pemahaman serta kepercayaan antara kelompok agama yang berbeda. Pemerintah juga harus mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan dan toleransi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku intoleransi dan kekerasan sangatlah penting. Membangun komunikasi yang inklusif melalui kegiatan bersama yang melibatkan berbagai kelompok agama juga sangat efektif dalam mempererat hubungan antar umat beragama. Pengembangan aplikasi dan platform digital yang memfasilitasi dialog antar umat beragama dan penyebaran informasi tentang keberagaman dapat membantu mengurangi konflik-konflik antara umat beragama.
Ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang inklusif dan penuh toleransi. Toleransi bukan hanya sekedar slogan, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan mengembangkan sikap toleransi, kita tidak hanya menciptakan masyarakat yang damai, tapi juga mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi mendatang. Mari kita bersama-sama berusaha untuk menjadikan Indonesia sebagai contoh teladan bagi dunia dalam hal kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video ini dapat menginspirasi kita semua untuk hidup lebih toleransi dan menghargai keberagaman. Dengan konten ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang masalah konflik antar umat beragama di Indonesia, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan toleransi dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Saya Feby Julian Jepak Pahan, mengucapkan terima kasih.